Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul, saya dari Prodi MPI. Perkenalkan saya hari ini untuk membahas topik yaitu manajemen proyek dan pemasaran jasa pendidikan. Dalam era yang terus berkembang ini, industri pendidikan telah menghadapi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, manajemen proyek dan pemasaran yang efektif adalah kunci kesuksesan. Dalam presentasi ini, saya akan membagi wawasan dan strategi yang dapat membantu kita memahami pentingnya manajemen proyek yang efisien dan pemasaran yang efektif dalam konteks jasa pendidikan. Baik, yang pertama adalah ruang lingkup manajemen proyek. Ruang lingkup manajemen proyek mencakup semua aktivitas, sumber daya, dan tugas yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mendefinisikan apa yang perlu dicapai pada proyek, serta memastikan bahwa semua elemen proyek yang relevan diintegrasi dan dikelola dengan baik. Baik, berikut adalah beberapa aspek kunci yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen proyek. Ruang lingkup manajemen proyek adalah menetapkan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penyelesaian, dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan proyek, termasuk tim, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, perkembangan, dan kebutuhan proyek. Selanjutnya, perencanaan manajemen proyek. Penting dari manajemen proyek, dan ini melibatkan pengembangan rencana yang menguraikan ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan anggaran proyek. Manajemen proyek. Yang pertama, menentukan tujuan proyek, identifikasi dan analisis stakeholder, mengumpulkan persyaratan proyek, membentuk tim proyek, penjadwalan proyek, alokasi sumber daya, identifikasi manajemen risiko, perencanaan komunikasi, perencanaan pengendalian perubahan, pembuatan rencana dan proyek. Perencanaan manajemen proyek harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan kolaborasi dengan anggota tim dan memangku kepentingan proyek. Rencana proyek harus diperbarui dan disesuaikan seiringnya berkembang proyek dan perubahan lingkungan proyek. Baik, selanjutnya ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan. Ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan melibatkan semua kegiatan yang terkait dengan mempromosikan, memasarkan, dan menjual layanan pendidikan kepada calon siswa, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Dan ini melibatkan strategi dan taktik yang dirancang untuk menarik perhatian, menginformasikan, dan menyajikan target pasar tentang nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh penyedia layanan pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek kunci terkait dengan ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan. Perhatikan bahwa ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat pendidikan yang ditawarkan. Misalnya, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah, atau tinggi, serta lingkungan dan target pasaran yang spesifik. Selanjutnya adalah marketing, pendidikan analisis, pemasaran pendidikan, konsumen, dan produsen. Yang pertama adalah adanya strategi pemasaran pendidikan. Bisa dilihat sebagai berikut. Strategi ini melibatkan langkah-langkah seperti segmentasi pasar, diferensiasi, positioning, komunikasi efektif, dan penggunaan media pasar yang relevan.
Selanjutnya ada analisis pemasaran pendidikan. Analisis pemasaran pendidikan melibatkan evaluasi lingkungan pemasaran dan pasar, kebutuhan pelanggan, serta pesaing dalam industri pendidikan. Analisis ini membantu dalam memahami pasar target, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Beberapa elemen penting dalam analisis pemasaran pendidikan termasuk penelitian pasar, analisis SWOT, penelitian pesaing, evaluasi produk dan layanan, serta pemantauan dan pengukuran kinerja pemasaran. Dalam pemasaran pendidikan. Dalam konteks pemasaran pendidikan, konsumen adalah calon siswa dan orang tua yang mencari layanan pendidikan. Konsumen memiliki kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi tertentu yang harus dipahami dan dipenuhi oleh penyedia layanan pendidikan. Layanan